Nah, kita teringat firman Allah di surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim itu surah 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang beriman, jagalah dirimu baru keluarga kamu. Jadi dirimu dulu baru keluarga kamu. Kenapa dirimu terlebih dahulu? Hanya penenang yang tangguh yang bisa menyelamatkan orang tenggelam. Hanya orang yang melihat yang bisa menuntun orang yang buta. Hanya orang yang sehat yang bisa menyembuhkan orang sakit. Bagaimana mungkin kita sebagai orang tua menuntun anaknya yang buta, kita sendiri buta? Berarti kita juga harus menjaga diri kita dari siksa api neraka. Caranya bagaimana? Ya menghadiri majelis taklim, ya sholat 5 waktu. Keteladanan itu penting dalam rumah tangga. Nah, seekor burung tidak pernah mengajarkan teori terbang. Tapi seekor burung ketika terbang dia selalu mengepakkan sayapnya. Action lebih utama daripada sekedar ngomong. Keteladanan itu penting. Dari ayat ini ya Nabi Ibrahim lantas mengajarkan suatu doa. Apa doanya dalam surah 14 surah Ibrahim ayat 40 itu? Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati robbana wa taqabbal doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucu keturunanku yang selalu mendirikan sholat. Aku dulu. Berarti baru kita dulu ya. Kita dulu. Keteladanan itu penting supaya anak kita itu betul-betul adabnya ada, akhlaknya ada, karena orang tuanya adalah memberikan contoh. Kalau kita ngelempar bola ke dinding lebih kenceng lagi, pantulannya gimana? Bisa balik ke kita. Balik lagi ke kita. Itu. Jadi kita, siapa menanam dialah yang menuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan hari ini kita bertemu lagi dalam acara bincang-bincang santai masalah keagamaan sama Ustadz Budiman Al-Hanif. Bagaimana Ustadz kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat segar. Alhamdulillah. Setelah kita mengikuti kajian yang begitu dahsyat, materinya menjaga keistimewaan pasca Ramadan. Banyak dikeluhkan beberapa jamaah, terutama ibu-ibu gitu. Dari anak-anaknya ibu-ibu ini, jadi ada keluhan gitu Ustaz. Jadi nggak seperti anak-anak dulu. Ibu-ibu itu selalu cerita, anak-anak sekarang nggak kayak anak dulu ya gitu. Dulu tuh kalau misalkan kita lewat di depan orang tua gitu, kadang kita menundukkan badan, permisi Bu atau permisi Pak. Nah kalau sekarang tuh apa namanya, main selebar-selebar aja. Kagak permisi, kagak apa, jadi kayak dibilang orang, oh ini orang nggak ada sopan santunnya gitu. Terus kedua, kalau kita kan dulu kalau mau masuk rumah, assalamualaikum atau permisi gitu. Nih main dok, bu. Nah itu kayak kita tinggal di hutan gitu Ustaz. Jadi gimana Ustaz? Untuk nih keluhan ibu-ibu nih Ustaz, jamaah kita juga gitu. Baik. Nah, kita teringat firman Allah di surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim itu surah 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang beriman, jagalah dirimu baru keluarga kamu. Jadi dirimu dulu baru keluarga kamu. Kenapa dirimu terlebih dahulu? Hanya penenang yang tangguh yang bisa menyelamatkan orang tenggelam. Hanya orang yang melihat yang bisa menuntun orang yang buta. Hanya orang yang sehat yang bisa menyembuhkan orang sakit. Bagaimana mungkin kita sebagai orang tua menuntun anaknya yang buta, kita sendiri buta? Berarti kita juga harus menjaga diri kita dari siksa api neraka. Caranya bagaimana? Ya menghadiri majelis taklim, ya sholat 5 waktu. Keteladanan itu penting dalam rumah tangga. Nah, seekor burung tidak pernah mengajarkan teori terbang. Tapi seekor burung ketika terbang dia selalu mengepakkan sayapnya. Action lebih utama daripada sekedar ngomong. Keteladanan itu penting. Dari ayat ini ya Nabi Ibrahim lantas mengajarkan suatu doa. Apa doanya dalam surah 14 surah Ibrahim ayat 40 itu? Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati robbana wa taqabbal doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucu keturunanku yang selalu mendirikan sholat. Aku dulu. Berarti baru kita dulu ya. Kita dulu. Keteladanan itu penting supaya anak kita itu betul-betul adabnya ada, akhlaknya ada, karena orang tuanya adalah memberikan contoh.
Kalau kita ngelempar bola ke dinding lebih kenceng lagi, pantulannya gimana? Bisa balik ke kita. Balik lagi ke kita. Balik lagi ke kita. Itu. Jadi kita siapa menanam dialah yang menuai. Tapi kita tetap optimis. Kalau toh orang tua kok jarang mendidik anak, terus sekarang anak-anak sudah mulai jauh dari agama. Nah, mumpung masih hidup, berdoa sama Allah. Minta sama Allah seperti doanya Nabi Ibrahim tadi, surah 14 ayat 40, Robbi ja'alni ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku ya Allah dan anak cucu keturunanku yang selalu mendirikan sholat. Tiap hari berdoa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Air, satu tetes air secara kontinu itu bisa menghancurkan batu yang cadas. Ya, masa sih anak kita nggak bisa seperti itu? Bisa. Tapi kadang-kadang yang jadi permasalahan gini Ustaz, orang tuanya udah mulai rajin, sholat ngaji segala macam. Cuman nih anaknya kalau disuruh sholat nggak begitu ogah gitu, jadi kebanyakan nembak nih, tar gitu. Jadi mereka lama-lama ya pegel juga. Jadi akhirnya bilang gini, duh gimana ya masih kadang-kadang saya juga pegel gitu nyuruh anak saya sholat gitu. Gini Bu, paling solusinya kalau saya cuma nyuruh berdoa aja gitu. Tapi kalau menurut Ustaz sendiri gimana, selain berdoa gitu kan, orang-orangnya kan mentok kayaknya Ustaz, udah berdoa dan sekarang anaknya itu dan anaknya itu sekarang sudah dewasa gitu Ustaz. Udah SMP, SMA gitu kan, mereka lebih ya dunianya masih udah banyak dari influence dari banyak HP segala macam. Nah, itu gimana Ustaz? Memang idealnya itu idealnya ada 3 fase cara mendidik anak. Idealnya nih ya. Fase yang pertama sebelum jadi konsep. Bagaimana caranya mendidik anak sebelum jadi konsep? Ya melalui food, makanan. Makanan itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam surah 80, surah Abasa ayat 24, fal yang duril insan ila ta'ami. Dalam manusia itu memperhatikan makanannya. Kalau dia mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, yang bergizi, yang proteinnya, begitu dikonsumsikan, sebagian jadi darah, sebagian jadi daging, sebagian jadi spermatozon, air mani tadi. Nah, ketika dia menikah, air mani yang dari makanan yang hasilnya yang halal, yang berkualitas, begitu ditumpahkan kepada ovum, terjadi fertilisasi, ini potensi menjadi anak yang soleh. Baru potensi. Tapi kalau misalkan makanan yang haram, kemudian makanan yang tidak bergizi, ya itu potensi menjadi anak yang nakal, baru potensi. Jadi memang penting juga makanan itu. Jadi makanan itu yang sebelum jadi konsep loh ya. Jadi makanan yang kita beri makan ke saudara kita atau anak-anak kita itu berpengaruh ya. Berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Rezekinya dari mana gitu ya. Sangat pengaruh. Makanya jangan sampai nyuap 60 miliar. Anaknya berantakan jadi ntar. Haram tuh berpengaruh ya. Halal berpengaruh. Kalau misalnya kita masukkan masukin saudara-saudara kita ke perut saudara-saudara dengan makanan yang halal, insya Allah jadi anak yang soleh. Anak yang soleh. Tapi kalau makanan yang haram gimana San? Ya anaknya jadi beringas, bandel gitu. Ya bandel, itu baru potensi ya. Potensi. Nah yang kedua sebelum lahir. Ini idealnya sebelum lahir. Masih dalam kandungan. Tadi kan sebelum jadi konsep. Sekarang sebelum lahir. Dari mana? Tetap dari makanan. Balik lagi tetap dari makanan. Kemudian berdoa. Nah doanya dalam surah 7 ayat 189. Robbahuma lain ataitana solihal lanakunana minasarikirin. Jadi suami istri itu berdoa kepada Allah agar diberi anak yang soleh. Ya kan itu dalam surah 7 ayat 189. Setelah itu baru kemudian Robbi habli minasolihin. Dalam surah Robbi habli minasolihin. Surah 37. Ayatnya ayat 100. Robbi habli minasolihin. Ya Allah, berilah aku keturunan anak yang soleh. Ya, jadi kalau toh hamilnya sudah besar, diajalah dialognya janinnya itu dengan ngaji. Dengerin murotal. Ya kan, kemudian terus menjalin komunikasi yang sehat, jauh dari kekonflikan. Suara yang bentak-bentak itu jangan itu, biar anak itu betul-betul main di masjid gitu. Iya, mainnya di masjid. Dengerin azan, subhanallah. Nah, yang ketiga sesudah lahir. Jadi udah lahiran gitu. Nah, sesudah lahir ini ada 2 faktor internal dan eksternal. Nah, internal itu lingkungan keluarga.
Oh, berarti lingkungan berpengaruh gitu? Iya, lingkungan keluarga. Kalau lingkungan keluarga tadi kan sudah surah 66 ayat 6, jagalah dirimu dan keluarga kamu. Itu faktor internal. Jadi yang kedua, faktor eksternal, teman main, teman kerja. Itu juga penting, sangat mempengaruhi karakter daripada anak tersebut. Jadi orang tuanya yang pertama adalah misalnya pohon punya buah, buahnya jatuh, nggak jauh dari pohonnya. Anak itu lahir tidak jauh dari karakteristik orang tuanya. Kan begitu. Nah, begitu juga faktor eksternal. Jadi kalau misalnya kok tiba-tiba buah itu jauh dari pohonnya, jauh nih, bawah hanyut ke kelelawar atau ke sungai, makan codot kan, ini faktor eksternal. Ya, kalau misalkan induknya itu subur, ya kan, dijatuhkan di tanah yang gersang, dia tumbuh jadi bonsai. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau misalkan tanahnya itu, induknya itu bonsai, tapi dijatuhkan ke tanah yang subur, dia menjadi anak yang subur. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, keluarganya kaum musyrikin, kafirin, tapi lingkungannya dibesarkan di lingkungan yang betul-betul tauhid. Dia mencari di situ, ya kan, bukan pengaruh orang tuanya, tapi ternyata dia lingkungan itu sangat mempengaruhinya. Berarti lingkungan tempat kita bergaul gitu juga berpengaruh ya, Ustaz? Oh, sangat berpengaruh. Dalam artian dalam pengembangan dirinya kita, betul, masalah sifat dan istilah watak gitu ya. Betul. Nah, oh gitu. Oke, teman-teman, kita tuh banyak dapat info dari Ustadz nih yang masalah tadi materi ini pengembangannya. Dan tadi sudah disebutkan sama Ustadz tadi surat-surat yang kita bahas tentang masalah tadi istiqomah pada Ramadan, kedua dari masalah pendidikan anak itu tadi sudah disebutkan, nanti bisa ditadaburkan ulang ya setelah menonton video ini, Ustadz ya. Jadi intinya kita bukan sekedar ngaji, tapi tetap membuka Quran, kita tadaburin. Kalau nggak tahu bisa nanya nanti di pengajian. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian bisa datang ke majelis taklim ini. Saya kurang, karena menafsirkan sendiri nggak bisa ya, Ustaz ya, harus ada guru ya. Iya, artinya kan kita terjemahkan Al-Quran secara empiris dalam kehidupan sehari-hari, kan gitu. Karena memang ada beberapa mufasir sudah alam, misalnya sudah ada, misalnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Al-Misbah misalnya kan, tafsir Al-Azhar, tafsir fi Dilalul Quran Said Qutb, banyak. Nah, maka ini diramu ya, diperes jadikan satu, baru kemudian diterjemahkan secara empiris dalam kehidupan disampaikan pada jamaah, dengan bahasa yang sederhana dan gampang dicerna ya. Gampang dicerna. Jadi pentingnya kita mengikuti majelis taklim ataupun pengajian, kita walaupun sedikit ilmu yang kita ambil tapi bermanfaat untuk kita. Oke Ustadz, terima kasih atas ilmunya. Banyak yang mungkin dengan yang sedikit ini bisa kita luaskan dengan medsos, kita sebarkan, mudah-mudahan bermanfaat. Ustadz sendiri sehat, alhamdulillah, dan terima kasih atas waktunya. Kita semua mudah-mudahan sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.